Halo semuanya, selamat datang di channel Trio Wibu. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika kawan-kawan ingin mengetahui cerita lengkapnya, kalian bisa lihat di web legal atau beli komiknya sebagai pengapresiasian terhadap kreatornya. Nah, kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Kaisar Abadi Kota Kuil Raja Naga. Komikus manhwa ini adalah Dang King Ying Yue. Manhwa ini bergenre action dan romance. Manhwa ini menceritakan seorang pria yang tinggal satu gerbang lagi dapat memasuki gerbang dewa atau Tuhan. Akan tetapi dia gagal memasukinya karena masih memiliki penyesalan terhadap kehidupan masa lalunya, dan pada akhirnya dia pun dikirim ke masa lalunya. Lalu bagaimanakah kisah pria itu dalam mengubah jalan cerita masa lalunya? Sebelum kita masuk atau mulai alur ceritanya, mohon bantu like, subscribe, dan menyalakan loncengnya agar ketika ada video terbaru kalian tidak ketinggalan update-nya. Cerita pun diawali dengan tempat pemandangan di atas awan yang terdapat puncak dari beberapa gunung, dan terdapat seorang pria yang berkata, "Setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya aku mencapainya." Momen yang sudah ditunggu-tunggu. Dia pun berdiri di depan sebuah gerbang, The Gate of God. Setelah melewati gerbang ini, aku akan menjadi di atas segalanya, gumam Zhang Yi. Dan dia pun mulai memasukinya. Akan tetapi terjadi sebuah keanehan. "Sial, terbukalah. Aku tidak bisa masuk. Aku tidak akan menyerah," ucap Zhang Yi. Kemudian terjadilah sebuah ledakan yang menghempaskan Zhang Yi, sehingga membuatnya mundur ke belakang. Tak berselang lama, ada sosok yang tak diketahui berkata, "Wu Zhang Yi yang abadi," sehingga membuatnya terkejut. Kemudian terjadilah sebuah serangan lagi, The Heavenly Sword of Calamity, sehingga terjadi sebuah ledakan yang sangat kuat yang menghempaskan Zhang Yi. Dan ia pun terjatuh sambil bertanya-tanya, "Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menembus penghalang terakhir tersebut?" tanya Zhang Yi. Sosok yang menyebutkan nama Zhang Yi tadi pun berkata, "Walaupun kau memiliki kekuatan seorang kaisar yang abadi, tapi setelah kami melihat ke dalam hatimu, kau masih memiliki penyesalan akan masa lalumu. Kau masih menyalahkan dirimu setiap hari, dan untuk mencapai puncak keabadian kau harus menghilangkan semua penyesalanmu. Hanya dengan cara itu, jiwamu akan terbebas dari kurungan keabadian."
dan kau akan mencapai alam Tuhan. Kemudian terjadilah sebuah heavenly tribulation yang membuat Zhang Yi berteriak kesakitan. Ah! Kemudian Sin pun berpindah ke sebuah kota, dan ada seorang pria yang sedang dipukuli hingga mengeluarkan cairan merah. Ternyata itu adalah Zhang Yi, dan dia pun dihampiri oleh seorang wanita yang menanyakan kondisinya. "Zhang Yi, kamu tidak apa-apa?" tanya wanita itu. Kemudian seorang pria yang memukuli Zhang Yi tadi pun berkata, "Yuyao, gadis manisku yang naif, bukalah matamu dan lihat dirimu. Laki-laki yang kamu pedulikan tidak lain hanyalah seorang bajingan yang tidak berguna. Lihat badannya yang rapuh itu. Dia tidak terlihat seperti seorang pria. Bagaimana kamu berpikir si mata empat ini lebih baik dariku? Tidakkah kamu malu berkencan dengan pecundang sepertinya?" "Ya, Yuyao harus berkencan dengan Li Qiang. Kalian berdua sangat sempurna satu sama lain." "Ya, kamu harus meninggalkan pecundang itu," ujar kawan-kawan pria tersebut. Nah, mulai dari sekarang wanita yang menghampiri Zhang Yi tadi kita panggil Yuyao, dan untuk pria yang memukul Zhang Yi tadi kita panggil Li Qiang, serta kedua kawannya tadi kita panggil kawan 1 dan 2. Setelah perkataan 3 orang tadi pun, Yuyao menjawab, "Di dalam hatiku, dia adalah orang yang paling baik daripada kamu." Zhang Yi pun terbangun dan memanggil nama Yuyao, sehingga membuat Yuyao terkejut dan bertanya lagi ke Zhang Yi, "Zhang Yi, bagaimana kepalamu? Kamu bisa berdiri?" Zhang Yi pun di dalam hatinya bergumam, "Gerbang surga sialan itu, mereka memukulku dengan kekuatan luar biasa." Dan dia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, "Apakah aku kembali ke kehidupanku yang sebelumnya?" Kemudian Zhang Yi melirik ke arah Yuyao dan langsung memeluknya. Dia pun bertanya, "Yuyao, ini beneran kamu? Aku bersyukur dapat bertemu denganmu lagi. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu."
Bajingan ini, dia berani kepada dewi sekolah kita, ucap kawan satu. Sejak kapan cecunguk ini menjadi begitu berani? Kau berani menghina kakak kita. Sekarang bersiaplah untuk mendapatkan pelajaran seumur hidupmu, brengsek, ujar kawan dua. Kemudian Li Qiang berteriak, Zhangyi, jatuhkan tangan kotormu dari Yuyao. Sekarang juga, aku akan merobek tanganmu itu. Zhangyi pun berkata, dan untukmu Li Qiang, karena hatiku dalam suasana baik, aku akan mengatakan sekali, menyahlah. Sehingga membuat Li Qiang terkejut. Kawan-kawannya pun berkata, apa yang terjadi pada si mata empat? Dia hanyalah ayam cecunguk. Kenapa tiba-tiba berlagak sok berani dan kuat? Zhangyi, berani sekali kau mengatakan itu kepada bos kami. Hari ini juga, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan kedua kakimu, ujar kawan dua. Kemudian, Li Qiang pun sambil mengambil sebuah batu, dia pun berkata, Yuyao, jangan menyalahkanku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Cacing lemah ini berani memprovokasiku. Hahaha, aku tidak akan membiarkan anak ini lebih jauh. Aku akan menghancurkan wajah menyedihkannya menjadi bubur. Berhenti Li Qiang. Menyakiti seseorang di dalam kampus melanggar aturan. Tinggalkan Zhangyi sendiri, atau aku akan... Seketika itu pun Zhangyi yang memanggil nama Yuyao sambil menyentuh pipinya dan dia tersenyum kepadanya. Ia berkata, tenang saja dan biarkan aku menangani para semut membosankan ini. Yuyao pun hanya bisa terdiam dan pipinya merah. Bunuh dia! Kawan 1 dan 2 pun maju untuk memukul Zhangyi, tetapi Zhangyi dapat dengan mudah menghindarinya dan melawan balik serta menendangnya hingga kawan 2 terpental ke belakang. Sehingga membuat Li Qiang terkejut dan berkata, anjing tidak berguna, tidak dapat menangani si culun ini. Aku akan menghadapimu dengan langsung. Li Qiang pun melompat dan hendak memukul Zhangyi dengan batu yang tadi dia ambil, tetapi Zhangyi dapat dengan mudah menghindarinya ke samping dan ia pun langsung mencengkram kerah bajunya dan langsung membantingnya ke tanah. Dan terjadi kepulan asap karena bantingan Zhangyi tadi, sehingga asapnya bahkan dapat dilihat orang dari kejauhan. Sambil berdiri dan menginjak kepala Li Qiang, Zhangyi pun berkata, sekarang dengar baik-baik, karena aku tidak ingin mengulanginya lagi. Yuyao adalah wanitaku, dan mulai hari ini kalian para keledai lebih baik menjauhi dariku dan Yuyao. Jika tidak, aku akan membuat kalian mengalami hal yang lebih parah dari sebelumnya. Jelas?